Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Persembahkan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala Raja. Yang kami percaya hadir memenuhi hidup kami dengan roh-Mu yang ajaib. Biar sore hari ini Engkau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Ketika pujian kami naikkan kepada Engkau, ada sorak-sorak kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau bertahta atas setiap pujian umat-Mu. Kau curahkan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Ada kemenangan yang besar kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar segala kemuliaan, segala hormat kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sorak kemuliaan
pujian kami. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, pemilik hidup kami, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau, bermazmur bagimu Tuhan. Ku pandang kemuliaan
besar atas kami, Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Raja
Ini doa kami Tuhan, biar kerajaan-Mu datang, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi seluruh bumi ini. Tuhan, biar hati kami berdetak sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Apa keinginan-Mu itu menjadi keinginan kami juga Tuhan. Isi hati kami, relung terdalam di dalam hati kami. Dengan kemuliaan-Mu, karena kehausan hati kami hanya dapat dipuaskan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberi kami makan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan ingin mencurahkan kemuliaan-Nya, bahkan kemuliaan yang lebih besar. Karena dikatakan nanti seluruh bumi ini akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, kali ini kita akan melihat ada satu tempat di mana kemuliaan Tuhan itu terpusat. Ada satu center di mana kita dapati kemuliaan Tuhan itu begitu dengan kadar yang begitu besar. Karena itu pada kali ini kita akan melihat satu pengalaman yang dialami oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengalami bagaimana dia dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam ruang tahta Tuhan. Bapak Ibu, ketika sebuah kerajaan ada, maka raja yang duduk di atas tahtanya itu tidak bisa sembarang orang boleh masuk ke ruang tahta. Saudara ingat juga kisah tentang Esther. Ya. Tidak boleh seorang pun masuk kalau raja itu tidak mengarahkan tongkatnya. Kalau dia masuk sendirian langsung aja masuk, nyawanya bisa hilang. Karena itu ruang tahta Tuhan itu menjadi tempat bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka boleh masuk dan merasakan, mengalami apa itu kedekatan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Mari kita mau baca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Di sini kita membaca satu pengalaman Yesaya, Nabi Yesaya. Bagaimana dia dibawa ke ruang tahta Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Saudara pernah mendengar orang-orang yang mengatakan, oh iya saya dibawa melihat tahta Tuhan. Nah kita akan melihat pengalaman ruang tahta Tuhan yang benar itu punya ciri-ciri. Ya. Apa yang terjadi di situ itu pasti akan meninggalkan bekas, dampak dalam hidup kita. Nah di sini kita akan melihat yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Tuhan di dalam ruang tahta Tuhan, maka satu hal, nomor 1, dia tidak akan bisa mengelak dari fakta bahwa Tuhan itu kudus.
Yesaya berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara bayangkan, bait suci ini dipenuhi oleh ujung jubahnya Tuhan. Ujung jubahnya aja besarnya seperti apa sehingga memenuhi bait suci. Dan ketika dia melihat di sekeliling tahta itu dikatakan ada serafim yang mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki, dan 2 sayap untuk terbang. Dan lagu yang dinyanyikan di surga tanpa bosan-bosan, tanpa habis-habisnya, lagu ini berkumandang. Lagu ini berkata, kudus. Dan ketika mereka lihat Tuhan lagi, dia berkata, kudus. Dan lihat Tuhan lagi, ada pewahyuan yang baru, kudus. Ini satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita menjadi orang Kristen selama ini, dan kita belum pernah berhadapan dengan kekudusan Tuhan, maka sesuatu kurang. Kita perlu minta perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, lamanya kita mengikut Tuhan tidak menjamin saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan akan pasti mengubahkan hidup kita. Kalau hidup kita belum berubah, berarti kita perlu mengejar sampai Anda dan saya bertemu dengan siapa Tuhan sesungguhnya. Dan di sini dikatakan 3 kali. 3 kali ini berarti juga bukan main-main. 3 kali berarti konfirmasi yang sangat kuat. Apa itu konfirmasinya? Yaitu Allah itu adalah Allah yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang kudus ini dia begitu cinta dengan kita. Dia ingin dekat dengan saudara dan saya. Tapi kalau dia mau dekat dengan saudara dan saya, maka kekudusannya ini tidak bisa berkompromi dengan ketidakkudusan. Kekudusan Tuhan itu akan menghanguskan setiap dosa-dosa yang ada dalam hidup kita yang menempel. Kalau kita tidak mau merelakan, menanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi, maka kita gak akan pernah bisa mendekat kepada Tuhan. Kekudusan Tuhan ini bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. 3 kali. Karena itu jeritan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Tuhan ingin, ayo kamu tak ambil jadi milikku. Kamu akan aku ambil jadi milik kesayangan. Tapi kamu harus meninggalkan dosa-dosa.
Apakah kita lebih suka bergaul, hidup dengan dosa-dosa kita, atau kita lebih ingin bergaul dengan Tuhan? Saudara, masihkah kita lebih cinta dunia ini dengan semua kesenangannya, atau kita lebih cinta seperti Paulus berkata, kalau aku disuruh milih, ya aku milih pulang. Bertemu sama Tuhan. Jadi bagi Paulus, ini hatinya tuh sudah ada satu yang lebih. Apakah saudara dan saya masih cinta dengan dunia ini? Kita masih suka dengan segala kesenangan yang ada di sini? Ketika Yesaya menghadapi hadirat Tuhan, maka ini yang juga saudara dan saya, gereja Tuhan, perlu dengar. Yesaya mengalami pengalaman ini bukan hanya ditujukan untuk Yesaya, tapi ini tertulis dalam firman Tuhan. Tulisan ini dinafasi, dihembusi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Anda dan saya yang mungkin belum pernah dibawa ke hadirat tahta Tuhan, kita bisa mendapatkan, mengalami dampak yang sama dalam hidup kita. Saudara dan saya, nanti kita akan mendengar satu lagu di surga. Kudus, kudus, kudus. Apa itu takut akan Tuhan? Takut, hormat kepada Tuhan adalah membenci apa yang Tuhan tidak suka. Kejahatan, ketidakkudusan. Kita perlu punya perasaan itu dulu. Kita perlu punya hati yang juga tidak suka dengan apa yang Tuhan tidak suka. Maka Tuhan melihat, oh hati anak ini takut sama aku. Karena itu aku mau tolong dia supaya dia juga bisa menguduskan dirinya. Ketika dimulai dari hati yang takut, hormat, gentar kepada siapa Tuhan, maka Tuhan mengenal, menguji setiap hati manusia. Dan Roh Kudus, Roh penolong, pengajar, penghibur, Roh Kudus yang akan bantu kita. Dan lagu ini dilanjutkan, kudus, kudus, kuduslah 3 kali. Tuhan semesta alam. Tuhan yang disebut, Tuhan yang dilihat. Bukan hanya Tuhan, oh Tuhan penyayang dan pengasih. Tetapi sebutan Tuhan yang dikumandangkan adalah oleh para serafim ini adalah Tuhan semesta alam. Tuhan pemimpin pasukan surga. Apa itu? Siapa itu pasukan surga? Malaikat-malaikat. Bukan hanya malaikat-malaikat saudara. Ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, bintang. Saudara bayangkan kalau Tuhan berperang dia pakai satu bintang saja. Satu bintang suruh jatuh. Sudahlah. Dampaknya besar. Tuhan bisa berperang pakai bintang-bintang. Tuhan bisa berperang pakai tawon-tawon. Tawon-tawon disuruh Tuhan untuk menyengat. Seluruh ciptaan Tuhan itu tentaranya Tuhan. Jadi Tuhan semesta alam yang diserukan ini adalah Tuhan yang punya tentara langit. Siapakah saudara dan saya? Kalau kita mau tetap
berdiri pada pendirian kita sendiri untuk melawan pengenalan akan Tuhan. Siapakah kita? Apa yang bisa kita lakukan? Berdiri melawan Tuhan, pasukan tentara surga. Karena itu pengenalan akan Tuhan yang benar itu pasti akan membawa takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya punya takut akan Tuhan, maka kita takut menjamah dosa. Dan dikatakan Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kata-kata seluruh bumi penuh kemuliaannya itu bisa juga secara literal itu tulisannya kepenuhan dari bumi ini. Bumi ini mengalami satu tempat di mana dia merasa, wow, ini semuanya aku maksimum. Aku merasa penuh. Bumi merasa penuh. Itu di mana? Di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi bumi ciptaan Tuhan ini itu akan memenuhi panggilannya yang tertinggi ketika dia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kita akan mengalami satu pemenuhan rasa puas dalam hidup kita hanya di satu tempat. Hidupmu boleh mungkin engkau tidak kaya raya, mungkin hidupmu sederhana, tapi hatimu puas. Hatimu gak kepingin ini itu, gak gundah gulana, enggak bingung, penuh khawatir, enggak, hati yang puas itu seperti bayi yang sudah minum susu sampai dia kenyang, maka dia puas. Bayinya akan tidur. Hidup yang mengalami kepuasan seperti itu adalah hidup yang mengalami kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam kemuliaan Tuhan, jiwa kita dipuaskan. Karena itu yang perlu kita cari, itu bukanlah kemuliaan di depan orang. Bukanlah kemuliaan selama di dunia, tetapi terlebih. Kalau saudara bisa melihat, aku mau cari nanti yang di sana yang jauh lebih panjang masanya. Maka dikatakan ketika lagu ini dinyanyikan, maka bergoyanglah ambang pintu karena seruan dan nyanyian itu, dan rumah Tuhan dipenuhi dengan asap. Nah, puji-pujian yang Tuhan mau itu adalah puji-pujian yang mengagungkan siapa Tuhan. Ini namanya puji-pujian yang tinggi, the high praises of God. Puji-pujian yang bukan hanya, oh Tuhan, aku sengsara, hatiku hancur, aku perlu Tuhan. Ya bagus juga menyanyi seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya hatimu terhibur ya. Hatimu merasa, oh ya ada hiburan di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mau lebih tinggi lagi dari situ, kita mulai lihat, bukan hanya lihat ke hati kita yang remuk, hati kita yang susah, hidup kita yang susah. Bukan hanya melihat air mata kita, tapi kita mulai melihat kepada Tuhan. Dan ketika saudara melihat kepada Tuhan, pujianmu tertuju kepada Tuhan. Memuji-muji siapa Tuhan itu yang besar. Maka di sini para malaikat memuji, oh Tuhan, Engkau kudus. Kudus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji-pujian yang tinggi seperti ini, itu akan membuat
Ya, rumah Tuhan itu goyang, saudara. Ini bukan kali pertama. Waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka memuji-muji Tuhan. Maka dikatakan gempa bumi penjara itu goyang, semuanya lepas. Rantai-rantai lepas. Saudara percaya ada kemerdekaan, kebebasan. Saudara nggak perlu cari pendeta yang terkenal. Tapi saudara berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu tuh akan mengalami kelepasan. Mengalami pembebasan. Dan waktu murid-murid berkumpul, ya, di hari Pentakosta mereka berdoa bersama dan dikatakan maka goyanglah tempat mereka berdoa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis di Alkitab bukan hanya menjadi sejarah. Tapi saudara dan saya pun harus rindu untuk mengalami hal yang sama. Kalau itu terjadi ketika kita memuji-muji Tuhan, maka kita pun harus punya kerinduan Tuhan. Biar pujian yang aku naikkan bukan hanya orang lihat, oh hebat ya, oh bagus ya pujiannya, suaranya bagus ya, tim musiknya bagus. Bukan hanya itu. Ketika saudara dan saya memuji Tuhan, justru yang kita mau adalah orang bukan memandang kita, tapi memandang ketika mereka mendengar kita menyanyi, pandangannya tuh bisa ke Tuhan. Melihat Tuhan. Diarahkan kepada Tuhan. Demikian juga ketika saya bicara di sini. Saya berdoa berharap Anda bukan hanya melihat saya. Tapi Anda melihat siapa yang mengutus. Siapa Tuhannya. Mari kita rindukan. Ketika saudara dan saya datang bersama. Baik itu di gereja, baik itu di komsel, komunitas kecil. Ketika engkau nyanyi bagi Tuhan, baik itu di rumahmu. Ketika engkau nyanyi memuji Tuhan, naikkan puji-pujian yang memuji siapa Tuhan kita. Tinggikan Dia dan rindukan puji-pujianmu itu membawa kemuliaan Tuhan. Semuanya bergoyang. Apa itu saudara? Hal-hal yang sudah nyokot dalam hidup saudara. Mungkin dosa-dosa, keinginan-keinginan dunia yang begitu mencengkram hidupmu. Ketika engkau memuji Tuhan, itu akan digoncangkan, dilepaskan. Itu artinya kita mengalami kekudusan Tuhan itu kemudian dikatakan asap memenuhi. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ini saudara, inilah tujuan kita memuji Tuhan. Bukan kemuliaan kita, tetapi kita memuji Tuhan supaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita itu memenuhkan kita dengan kemuliaannya. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Yang kedua, apa pengalaman di dalam ruang tata Tuhan? Mari kita baca ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, pengalaman di dalam kemuliaan Tuhan yang sejati itu akan ditandai dengan pertobatan. Kalau kita berkata, aku melihat Tuhan, oh aku mendengar suara Tuhan, aku mengalami Tuhan, maka tanda kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan itu ada pertobatan. Sayangnya banyak orang mungkin yang bisa membuat-buat
cerita. Memakai nama Tuhan, ditaruh dalam pengalamannya yang belum tentu benar. Sungguh setiap kita harusnya punya kerinduan. Aku ingin mengalami Tuhan. Itu harus jadi kerinduan kita. Tapi kita gak bisa membuat-buat cerita. Di sini dikatakan tandanya adalah pertobatan. Yesaya berkata, celakalah aku, saudara. Masuk di dalam ruang tata Tuhan. Saudara gak bisa hehehehe. Oh iya. Ternyata mengalami kemuliaan Tuhan. Itu saudara seperti Yesaya. Takut. Oh celakalah aku. Seperti juga Rasul Yohanes ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Dia yang sudah kenal dekat dengan Tuhan. Ketika dia mengalami Tuhan di Pulau Patmos. Maka dia jatuh tersungkur ketakutan. Ini pengalaman yang sejati. Saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka kita melihat keadaan diri kita sendiri. Tuhan yang begitu kudus dan kita yang disinari oleh kekudusan Tuhan, kita bisa melihat segala hal dalam hidup kita yang mungkin masih gak benar. Dan dikatakan aku binasa. Nah, kita melihat kata binasa ini dari kata damah. Bisa juga diterjemahkan aku menjadi tidak bisa ngomong. Keluh. Karena mengalami pengalaman yang dahsyat. Langsung tidak bisa berbicara. Dan dikatakan stop atau be undone. Rasanya sudah tidak bisa apa-apa. Kayak kita ini kekuatan kita sudah dipreteli semua. Dilepasin semua. Sampai kita stop. Tidak bisa apa-apa. Ini yang terjadi dengan Yesaya. Ketika dikatakan aku binasa. Bisa diterjemahkan aku sudah tidak sanggup berkata-kata. Tidak bisa melakukan apapun. Dan dikatakan di sini, Yesaya begitu dia berhadapan dengan Tuhan, maka dia menyadari kekotoran dirinya. Begitu lampu yang terang itu menyinari hidup kita, kita langsung lihat, loh mukaku kok kotor ya, loh bajuku kok kotor. Karena ada lampu yang begitu terang. Nah, Tuhan dengan kemuliaannya itu seperti lampu yang menerangi setiap celah-celah hatimu. Tidak ada yang bisa lari bersembunyi dari terangnya Tuhan. Dan Yesaya di sini begitu dia disinari itu dia berkata, oh aku ini bibirku kotor. Saudara, saya yakin Yesaya bukan orang yang jelek, bukan orang yang brengsek. Ya. Dia mungkin pasti orang yang sudah berusaha hidup dengan kudus. Tapi di hadapan Tuhan, dia menyadari, oh kata-kataku, bibirku selama ini kotor. Sebanyak orang Kristen, pengikut Tuhan, kita yang sudah kenal Tuhan. Mungkin kita tidak lagi mencuri. Kita tidak lagi membunuh. Kita enggak lagi memfitnah atau bersaksi palsu. Tapi saudara, omongan mulut kita, pernahkah saudara dan saya bohong? Mungkin kita pikir, loh aku bohong tapi bohongnya putih untuk
menghindar gitu ya. Tapi Tuhan yang tahu hatimu. Bagi Tuhan, dosa kebohongan itu membuat pintu surga tertutup bagi kita. Dan di dalam Yakobus dikatakan, kalau seseorang itu sempurna, maka tanda kesempurnaannya itu adalah mulut. Perkataan. Betul kamu sempurna? Coba kita cek mulutmu. Apa betul ngomongnya sudah benar? Atau ada yang disembunyikan? Ada yang ditutup-tutupi? Semuanya itu Bapak Ibu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan hakim. Mungkin tidak ada yang tahu, bos kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, pendeta kita nggak tahu. Tidak masalah, karena hakimnya, hakim yang menyelidiki seluruh kehidupan kita. Yesaya ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia ngaku. Dia mengakui, oh Tuhan, aku ini orang berdosa. Pertobatan itu dimulai dengan pengakuan. Kata Tuhan, kamu ngaku supaya kamu diampuni. Kamu ngaku supaya kamu disembuhkan. Betapa dahsyatnya pengakuan di dalam kerajaan surga. Kamu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kamu selamat. Pengakuan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ucapan bibir kita sangat penting. Dan ini yang diakui oleh Yesaya. Oh Tuhan, aku ini masih kotor bibirku. Dan aku tinggal juga semua. Well, semua teman-temanku juga berkata-kata sumpah. Ya kan gak ada salahnya. Itu yang terjadi dengan banyak saat ini ya. Generasi-generasi muda juga ketika sudah komunitasmu, well, semua ngomongnya begitu. Tapi ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, semuanya akan disinari. Dan dikatakan, Yesaya, aku ini orang berdosa, tapi aku telah melihat Sang Raja. Saudara, di hadapan Raja, kita nggak bisa berdebat. Sudah jelas. Dengan sinar kemuliaannya Tuhan, segala sesuatu terbuka. Tidak ada yang rahasia. Mau ngomong apa kita kepada Raja? Karena itu Yesaya berkata, oh Tuhan tolong aku, bibirku ampuni Tuhan. Engkau Raja. Yakni Tuhan semesta alam. Ingat, satu malaikat dari Tuhan bisa mengalahkan satu tentara bangsa yang kuat. Kalau saudara percaya Tuhan kita itu kuat, mari kita mau menyerah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan meluruskan jalanmu. Dan ketika engkau mau diluruskan oleh Tuhan, maka Tuhan semesta alam yang akan berjalan di depanmu berperang bagi engkau. Dia yang akan membuka jalanmu kalau kita ngikuti jalannya Tuhan. Maka hadirat kemuliaan Tuhan yang benar itu tandanya akan membawa pertobatan. Yang ketiga kita akan melihat ayat 6 dan 7, tolong bacakan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara,
yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ya, luar biasa saudara. Kita melihat ada pengakuan dosa. Tapi ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu jauh lebih kepingin untuk menyucikan kita dari segala dosa. Kalau sudah baca di sini, luar biasa. Ketika Yesaya mengakui keadaannya yang kotor, maka Tuhan segera, ya, salah satu serafim itu terbang, dia ambil bara, ambil api yang sedang menyala, ya. Dari altar, api itu diambil, disentuhkan kepada mulut Yesaya. Ini yang namanya penyucian dari Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Bagaimana saudara dan saya bisa bebas dari rasa bersalah karena dosa dan kesalahan kita. Caranya hanya ada di hadirat Tuhan. Kalau hidup kita ini masih penuh dengan khawatir, trauma masa lalu yang menghantui, kita merasa takut, kita merasa bersalah, maka itu tanda bahwa kita perlu mencari hadirat Tuhan. Itu tanda bahwa kita perlu mengejar kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan di situ terjadi yang namanya penyucian. Dosa-dosa kita itu seperti dibasuh, dibakar dengan apinya Tuhan. Hanya ketika kita masuk sampai mengalami hadirat kemuliaan Tuhan, baru trauma-trauma itu sembuh. Karena itu jangan puas Bapak Ibu Saudara. Oh, aku sudah berdoa kok, selesai. Oh, aku sudah minta ampun kok, selesai. Tapi saudara dan saya harus mengejar, minta, bukan hanya diampuni tapi dipulihkan. Hati kita yang mengalami begitu banyak terpaan ombak dari dunia, masalah-masalah dari dunia. Saudara, hatimu ini kalau tidak dipulihkan, maka tidak akan berfungsi dengan baik dan normal. Karena itu kita melihat banyak yang keluar sampai ke gejala-gejala fisik, ya, gejala mungkin anxiety, ketakutan, gejala kekhawatiran, bahkan mungkin kadang merasa tidak bisa bernafas. Bukan karena hal-hal fisik, tapi karena dari hati. Pemulihan ini hanya ada di hadirat Tuhan. Di dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Dan dikatakan malaikat itu menyentuh mulut Yesaya dengan api. Membakar, menyucikan dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni." Ini saudara, ini yang terjadi di dalam hadirat Tuhan. Coba kita lihat sedikit. Apa itu artinya kesalahan? Kesalahan ini dipakai dengan dosa, berarti ada sedikit perbedaan yang dimaksud antara kesalahan dan dosa. Kesalahan itu artinya sesuatu yang tidak lurus, sesuatu yang bengkok. Dan setiap kita manusia, ketika kita lahir, kita ini lahir di dalam natur daging yang maunya tuh bengkoknya ke arah dosa terus. Saudara kalau nyetir mobil, kalau mobilnya tuh rasanya mau ke kanan terus atau mau ke kiri terus.
Nah, itulah natur dosa kita. Itu yang dimaksud dengan kata kesalahan di sini. Natur kita ini maunya beloknya ke sana terus. Itu yang Tuhan bisa koreksi. Kan gak enak dong saudara nyetir mobil, mobilnya mau ke sebelah kiri terus. Harus dibawa ke bengkel supaya diluruskan. Nah demikian juga dengan hidup kita. Kita ini lahir dengan natur yang maunya beloknya ke arah yang duniawi. Yang pokoknya untuk aku. Yang rasanya enak-enak. Walaupun salah, pokoknya enak. Itu naturnya kita. Dan itu yang Tuhan mau koreksi. Yang kedua adalah dosa. Nah, kata dosa di sini ya luar biasa. Ini artinya juga seperti yang di Perjanjian Baru kita lihat. Di sini diartikan dosa adalah ketika kita kelewat jalannya. Jadi jalannya harusnya lurus, tapi saudara ngambil jalannya agak miring. Jadi tidak lurus, jalannya keliru. Jalannya mungkin agak belok-belok, saudara belok-belok. Atau juga miss the way, miss the mark. Ini sama dengan Perjanjian Baru. Ketika saudara menembak, saudara nggak nembak tepat sasaran, tapi saudara miss di bulatan-bulatan yang lebih besar. Saudara nggak tepat, itu artinya dosa. Seberapa banyak di dalam hidup saudara dan saya, kita masih tidak melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Rasul Paulus pun dia berseru-seru pada Tuhan. Tuhan tolong aku, bebaskan aku dari tubuh dosa. Dan pembebasan dari tubuh dosa itu dia katakan, oh hukum roh yang memberikan kemerdekaan. Ketika kita mulai masuk di dalam roh Yesus, Roh Kudus, mengikuti tuntunan Roh Kudus. Di situ baru kita bisa menang atas natur dosa kita. Jadi ketika Yesaya di hadirat Tuhan, dia mengalami penyucian. Dia merasakan tubuhnya ini disucikan, dibakar habis semua yang nempel-nempel yang gak baik. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau disucikan, itu kita perlu apinya Tuhan. Bukan apinya kita. Kesucian itu hanya didapat ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Masuk, mencari, mengejar hadirat Tuhan. Tidak ada kesucian itu saudara cari jauh dari hadirat Tuhan. Tidak dapat. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan tuh lampunya, semakin lampu sorotnya, semakin dekat. Lampu sorot semakin dekat, semakin kelihatan. Hal kecil-kecil yang kotor. Semakin sudah masuk dalam kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan, semakin sudah dikuduskan. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, tidak pernah dijamah oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan kita nggak pernah rasakan. Ya semakin hidup kita tidak kudus. Dan disinilah Yesaya mengalami pengampunan yang luar biasa. Ketika dideklarasikan dia mendapat keyakinan itu karena apa? Dia mendengar suara
dari surga yang mengatakan kesalahanmu telah dihapus, dosamu diampuni. Kenapa selama ini kita masih tidak yakin? Karena kita sendiri yang ngomong ke diri kita, oh aku sudah diampuni. Tapi kita nggak pernah mendapatkan keyakinan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang berbicara kepadamu di dalam doa, mendeklarasikan dalam hidupmu, kesalahanmu diampuni. Kau dapat dalam doamu, ya Tuhan sudah mengampuni. Maka engkau bisa mengalami itu. Ini merupakan satu pengalaman yang tidak bisa tidak meninggalkan dampak dalam hidupmu. Dan yang terakhir, mari kita baca ayat 8 sampai 10. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Yang terakhir, ketika pengalaman berhadapan dengan Tuhan, mengalami dalam kemuliaan Tuhan, maka engkau akan menerima misi hidup. Seperti Yesaya, ngerti, aku ini disuruh apa toh sama Tuhan? Hidupku ini aku dikirim oleh Tuhan, disuruh ngerjakan apa? Dia ngerti. Jadi misi hidup ini saudara dapat hanya di dalam hadirat Tuhan. Misi hidup yang benar kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan pencipta kita, yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ngomong, kamu ini aku ciptakan supaya melakukan ini. Kalau saudara ketemu pencipta mobil, maka penciptanya akan berkata, mobil ini aku ciptakan bukan untuk jadi gudang. Mobilnya jadi gudang, jadi cuma untuk nyimpen barang-barang. Bukan. Mobil itu diciptakan bukan hanya untuk bawa barang. Tapi dia diciptakan untuk bisa membawa orang dari sini ke sana pergi dengan kecepatan yang sekian. Misi hidup kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Maka ketika Yesaya sudah mengalami kekudusan, dia mengalami pertobatan, dia mengalami pengampunan, maka dia menerima, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, siapa yang akan aku utus? Siapa yang mau pergi bukan untuk aku? Terjemahan yang lebih benar, lebih tepat. Siapa yang mau pergi untuk kami? Jadi Tuhan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia berkata, siapa yang mau pergi untuk kami? Loh Tuhan kan bisa kerjakan sendiri toh Tuhan. Tuhan bisa buat mujizat. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan perlu tangan saudara, Tuhan perlu kaki saudara, Tuhan perlu mulut saudara. Karena Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan bisa saja pakai tentara surga, malaikatnya disuruh lakui kerjaan. Tapi ketika Tuhan mau pakai saudara dan saya, maka berarti Tuhan mau invest kemuliaan dalam hidup kita. Ketika kita jadi partner Tuhan, maka nanti kita di kerajaan surga juga menerima kemuliaan sebagai partner. Maka Tuhan berkata, siapa yang mau pergi untuk kami?
Siapa yang mau menjadi partner kami? Maka di dalam kemuliaan Tuhan, Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Seringkali kita berkata, ya Tuhan ini aku. Tapi utus temanku saja ya, aku enggak mau. Aku enggak mau disuruh meninggalkan zona nyamanku. Ini aku Tuhan, aku ada di sini, tapi utus yang lain. Saudara, kita melihat kata utus itu artinya adalah dikirim pergi keluar. Mau enggak kita dikirim oleh Tuhan untuk pergi melangkah dari zona nyaman kita? Enggak usah jauh-jauh. Mau enggak kita melangkah keluar dari kebencian kita? Artinya apa? Kita harus melangkah keluar, mengampuni. Mau enggak? Loh ini sudah zona nyamanku. Aku sudah nyaman dengan ini. Aku sudah nyaman dengan sakit hatiku. Mau enggak kita melangkah keluar, mengampuni? Mau enggak saudara meninggalkan zona nyaman, dosa, apapun itu. Tapi lebih lagi, bukan hanya itu. Di sini Yesaya melangkah keluar dari zona nyaman. Ketika Tuhan ngomong, ayo pergi ke sana. Ayo kamu ngomong gini sama si A. Itu kalau enggak nurut saudara, dia bisa takut. Ayo pergi kepada raja, sampaikan pesan Tuhan. Wah, kemana Tuhan menyuruh Anda dan saya pergi? Perhatikan kata mengutus, ini bukan hanya artinya mengirim pergi, tapi juga merentangkan. Wah, ditarik sama Tuhan, stretch out. Seperti karet, saudara bisa tarik karet itu terus tarik. Dan Tuhan tahu kapan dia harus berhenti tanpa membuat karetnya putus. Siapa yang mau direntangkan oleh Tuhan? Ketika Tuhan Yesus, dia diutus, dia direntangkan tangannya di mana? Di salib. Itu tangannya ditarik. Dan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau pun harus memikul salibmu setiap hari. Siapa yang mau diutus untuk kami, kata Tuhan. Dan di sini Yesaya berkata, ini aku. Utuslah aku. Aku mau dikirim kemanapun, aku mau. Karena di mana Tuhan suruh, maka di situ ada sukacita yang paling besar. Ketika kita melawan arah Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita gak akan pernah bahagia, Bapak Ibu. Kita bersikukuh dengan cara kita, dengan ini mau kita, tidak akan menemukan bahagia. Ketika Yesaya berserah, ini aku Tuhan. Utuslah aku, rentangkan aku Tuhan. Tidak apa-apa aku Tuhan ditarik keluar dari zona nyaman. Aku rela. Aku mau. Dan kemudian firman Tuhan kepada mereka yang mau, kepada mereka yang taat, kepada mereka yang rela. Keluarlah firman selanjutnya, next step. Selama kita nggak mau melakukan step pertama, Tuhan nggak akan kasih step berikutnya.
Dan di sini Tuhan berkata, oke, sekarang kamu pergi, beritakan, katakan, dengar, tapi jangan mengerti. Nah, kata mengerti di sini adalah bisa mencerna, punya pemahaman, bisa ngerti, oh ini yang benar, ini yang salah. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu katakan kepada orang-orang, biar kamu sekalian dengar, tapi tidak ngerti. Dengar, tapi tidak ngerti. Ini banyak saudara. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak dapat pengertian. Lampunya kayak belum nyala, ting. Begitu lampunya sudah nyala, oh gitu toh. Oh maksudnya Tuhan tuh gitu. Nah Yesaya disuruh memberitakan, kalian semua mendengar. Tapi engkau enggak pernah ngerti. Enggak pernah lampunya itu nyala, memahami. Dan dikatakan, lihat sungguh-sungguh. Tapi jangan menanggap. Nah kata menanggap itu kata yang dipakai adalah yada. Kamu lihat toh, tapi kamu tidak pernah mengenal. Yada ini pengenalan. Mengenal, bahkan pengenalan yang sampai ke tingkat paling intim. Itu yada. Lihat toh, kalian boleh melihat sepuasnya. Tapi kalian tidak mengenal. Tuhan berkata, nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, aku mendengar loh Tuhan berkhotbah. Tuhan, aku ngeliat Tuhan loh. Aku juga makan bareng Tuhan loh. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Biar kita jangan masuk ke dalam kelompok ini. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan dilanjutkan. Buatlah hati bangsa ini keras. Kalau sudah baca secara literal dikatakan buatlah hati. Hati orang-orang ini gemuk. Loh hatinya suruh gemuk. Biar hatinya orang-orang gemuk. Loh hati gemuk kan berarti puas. Hatinya punya banyak makanan. Tapi hati yang gemuk ini jadi tidak mau mendengar Tuhan. Hatinya sudah merasa puas. Hatinya merasa aku cukup, aku bisa. Aku sudah diberkati. Hatinya sudah gemuk. Gerejaku sudah bagus, komselku, teman-temanku baik, semua keluargaku baik. Hatinya gemuk. Tidak merasa perlu untuk mengejar, mengenal Tuhan. Dan dikatakan buat telinganya berat mendengar. Kalau ketika kita dengar firman rasanya berat, rasanya mau ngantuk, tidur. Itu saudara perlu berdoa. Ya kita perlu, Tuhan tolong. Tuhan aku enggak mau, Tuhan lepaskan dari rasa mau tidur, rasa mengantuk, rasa berat ketika mendengar firman. Tolong aku Tuhan. Dikatakan buatlah matanya melekat tertutup. Berat mendengar firman. Berat mencari Tuhan. Karena itu kita perlu datang bareng-bareng. Kita perlu hadir bersama-sama dengan saudara seiman. Supaya kita ditarik bareng-bareng. Ayo, yuk doa bareng. Kita menerima impartasi. Itu perlunya supaya saudara dan saya kita tidak terseret oleh arus. Supaya dikatakan kalau mereka itu melihat dengan mata, mendengar, sungguh-sungguh mendengar, mengerti dengan hati.
Maka orang yang benar-benar melihat, orang benar mendengar, mengerti, mereka akan berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik itu U-turn. Dibuat balik. Itu kalau benar-benar mendengar, melihat, dan mengerti. Dan mereka yang berbalik itu akan sembuh. Kenapa kita tidak sembuh? Karena hati kita belum berbalik kepada Tuhan. Mungkin kita mengandalkan kecanggihan teknologi, kita mengandalkan, oh gampang tinggal minum obat. Boleh minum obat, tapi hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Boleh saudara diberkati, tapi hatimu berbalik kepada Tuhan, terus cari Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau merindukan, biar pengalaman Yesaya ini bukan hanya menjadi pengalaman Yesaya, tapi sesuatu yang saudara dan saya rindukan. Apa saudara rindu? Mengalami hadirat tahta Tuhan. Atau kita mencari kesenangan-kesenangan dunia. Wow, kalau kita bisa merindukan, mengalami kemuliaan Tuhan seperti Yesaya. Tuhan senang, Dia melihat hati kita. Mari kita mau katakan, Tuhan, Engkau Yesus, yang daripadanya aku tidak mau berpaling. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesusku
Yesus. Yes Lord, kami mau menyanyikan ini kepadamu Yesus. Harapan kami hanya pada Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apakah Yesus itu yang mempesona hati kita? Ataukah hati kita sudah beralih kepada yang lain? Biar ketika saudara dan saya mendengar pengalaman daripada Yesaya, ini juga menjadi seruan hatimu. Yesus, aku rindu mengalami kemuliaan. Tuhan, bawa aku masuk. Dan biar kita berkata, Tuhan, aku gak mau beralih kepada yang lain. Sekali Yesus, biar selamanya sampai akhir, aku pegang Yesus. Hanya di dalam Yesus ada harapan. Mari kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau katakan kepada Yesus. Sekali Yesus, aku tetap Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya Yesus yang kami cinta. Hanya Yesus, selamanya, selamanya. Hanya Yesus. Ya Allah, biar mata kami memandang hanya Yesus. Ya Ramana Mashikira ya Ramado. Haleluya. Tuhan, biar mata hati kami terus menerus memandang kepadamu Yesus. Biar mata hati kami diterangi Tuhan. Supaya kami bukan hanya melihat, tapi kami mengerti Tuhan. Kami menangkap Tuhan.
Tuhan, supaya bukan hanya kami melihat, tapi kami mengenal Engkau, Allah yang mulia. Ketika kami mengenal kemuliaan-Mu, maka kemuliaan yang lain tidak ada bandingannya. Kemuliaan yang lain akan sirna Tuhan di hadapan kemuliaan-Mu. Biar kami Tuhan tidak akan puas dengan apa yang kami lihat di dunia ini. Tapi kami mengejar dan mengejar, merindukan satu tempat yang kami rindukan Tuhan, yaitu di hadapan tahta Tuhan. Biar kami semua satu kali mengalami masuk ke dalam ruang tahta-Mu Tuhan. Terima kasih, penuhi gereja-Mu, penuhi hati kami, penuhi rumah kami dengan kemuliaan Tuhan yang akan mengguncangkan seluruh hidup kami Tuhan. Yang akan membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan yang bukan daripada Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu Tuhan memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan sebelum kami beranjak dari tempat kami mau menengadahkan tangan kami ke surga. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.